Bismillahirrahmanirrahim. Penghormatan kami buat Bapak Kadis, Bapak Syamsul Rijal ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kadis ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang membawa rahmat. Ana ucapkan kepada semua yang hadir di tempat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah satu sahabat. Namanya Ad-Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu? Mungkin Dhahhak ini termasuk sahabat yang kelas ya. Maka Dhahhak mengatakan al-lahmu wal-laban. Yang aku konsumsi biasanya daging sama susu. Yang miskin-miskin mungkin makannya kurma. Tapi yang berduit makannya daging. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Thumma ila madza yasir?" Daging yang mungkin dibakar, susu yang diminum, kemudian jadi apa? Jadi apa jemaah? Nah, ibu-ibu, suara anak terdengar di belakang? Alhamdulillah, dengar saya. Jadi apa makanan itu? Cek. Ana melihat ibu-ibu masak enak di belakang ini. Ada ikan bakar. Kemudian ada udang. Udang apa? Udang galah. Dimasak merah. Kemudian ada sayurnya. Semua makanan itu jadi apa nanti? Jadi yang kita semua tahu. Bahkan kita ingin membuang kotoran itu tanpa melihatnya. Maka Dhahhak menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia tidak menyebutkan jadi apa. Karena sekedar menyebutkan namanya tidak enak. Maka Dhahhak mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah mengetahui ya Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha daraba mat'am ibn Adam mathalan lidunya. Allah Azza wa Jalla menjadikan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, itulah permisalan dunia ini. Yang kalau tadi Pak Kadis menyampaikan, telah datang orang-orang yang menawarkan sedikit kenikmatan dunia agar seorang muslim menjual agamanya. Satu-satunya agamanya yang diterima oleh Allah hanya Islam. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Dan Allah juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima dari dia. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bicara tadi, dunia yang kita berpikir untuk meraihnya
untuk menimbunnya, untuk mengumpulkannya, suatu saat ada waktu kita akan meninggalkan dunia. Dan ternyata dunia ini tidak lama. Peristiwa yang menimpa jamaah, yang menimpa Aceh, menimpa berbagai negeri, sejatinya itu bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Ana pernah berangkat ke Palu. Di Palu itu ada satu kampung yang tenggelam. Bukan tenggelam ya. Apa bahasanya? Ambles. Apa ambles itu? Tahu kan ambles ya? Jadi satu kampung itu ambles, jatuh. Sedalam 6 meter ke dalam. Semua orang yang ada di rumah itu. Kejadian itu pada waktu sholat maghrib. Orang sedang di rumah semuanya. Mungkin sebagian suaminya berangkat ke masjid. Di situ ada mobilnya. Di situ ada kulkasnya. Di situ ada kucing. Ada peliharaan dia. Itu semuanya terbenam di dalam bumi. Dalam hitungan detik. Hilang semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla tatkala memberikan cobaan. Memberikan bala. Itu sejatinya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Bukan dikasih harta. Tadi kita dengar dari Bapak Kadis. Bahwa tatkala tidak ada bencana, masjid sepi. Nggak ada yang datang orang. Rumah Allah kosong. Orang sibuk di rumahnya. Sibuk mengumpulkan harta. Sibuk bekerja. Bagaimana musibah ini datang dan ternyata membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Membuat kita semakin pandai memandang hakikat dunia ini. Maka jangan sampai ada orang yang mau menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ustadz, kalau tawarannya 1 miliar, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? 1 miliar banyak. Oke. 1 triliun. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada 1 triliun. Apa gunanya punya uang 1 triliun? Tapi besok mati. Dan kita pasti mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, badiru bil a'mal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal. Jangan kalau mau beramal soleh itu ngomong nanti. Mau sholat nanti. Mau ngaji nanti. Mau sedekah nanti. Badiru bil a'mal. Segera beramal kalian. Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Ketika kita menunda-nunda amalan. Lalu datang fitnah. Maka kita akan mudah terjebak dalam fitnah tersebut. Yusbihur rajulu mu'minan. Wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi harinya beriman. Seperti ini nih. Datang kajian. Mendengarkan ilmu. Boleh jadi sorenya sudah kafir. Murtad. Atau sorenya dia masih sholat maghrib. Dia masih beriman. Paginya dia sudah murtad. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, jemaah.
Qul mata'ud dunya qalil. Semua kenikmatan dunia ini sedikit, walaupun kita pandang banyak. Sumayyah bintu Khabbab radhiyallahu taala anha. Sumayyah bintu Khabbab. Siapa yang kenal sama Sumayyah? Atau siapa ibu-ibu yang namanya Sumayyah? Ada yang namanya Sumayyah? Tidak ada. Bapak-bapak yang punya istri Sumayyah. Mungkin bukan istrinya yang dibawa, istrinya yang ditinggal gitu. Nah, ada yang anaknya namanya Sumayyah. Kasih bapak itu. Masya Allah. Nah, kenapa bapak kasih nama anaknya Sumayyah? Kenapa? Ahsan, tabarakallahu fikum. Tambahkan hadiahnya buat beliau. Sumayyah dipaksa untuk keluar dari Islam. Antara diberi kebebasan bernafas, hidup enak, dengan mati dibunuh. Sumayyah tetap mengatakan la ilaha illallah. Itu Abu Jahal dari sakit hatinya. Dia heran kenapa orang ini kok tetap mempertahankan imannya. Padahal dia miskin. Tadi Pak Kadis menyebutkan sebuah hadis ya. Kadal fakru an yakuna kufran. Sebenarnya hadis ini secara sanadnya dhaif. Walaupun orang-orang itu perlu berlindung dari kefakiran. Nabi alaihi salatu wasallam tiap pagi dan petang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Beliau berlindung alaihi salatu wasallam dari kufur dan fakir. Seakan-akan memang berdekatan dua hal ini. Tapi bagaimana Sumayyah tetap mempertahankan keimanannya? Akhirnya Abu Jahal mengambil tombak dan ditusuk di kemaluannya. Mati. Demi mempertahankan la ilaha illallah. Bilal bin Rabah. Bagaimana dia diarak keliling kota Mekah. Kemudian diletakkan di bawah teriknya matahari. Diambil batu besar diletakkan di dadanya. Agar dia keluar dari agama Allah Azza wa Jal. Bilal mengatakan ahadun ahad. Allah itu esa. Mereka mampu mempertahankan keimanan. Dan ini yang membuat orang-orang kafir heran. Kok bisa gitu loh. Ketika Abu Sufyan berangkat ke Palestina, ke Syam. Kejadian itu setelah Hudaybiyah. Ada perjanjian damai antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Ada genjatan senjata selama 10 tahun. Berangkatlah dia ke Syam dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengirim surat. Mengajak Raja Romawi ini untuk masuk Islam. Ila min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah Azza wa Jal kepada Kaisar yang diagungkan di Romawi. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam. Aku mengajakmu untuk masuk Islam. Masuklah Islam, kau akan selamat. Akhirnya Kaisar Romawi ini ketika mendapat surat itu bertanya kepada pejabat-pejabat negara. Ada nggak orang-orang Arab Quraisy yang sedang di Syam ini? Oh ada, kata dia. Panggil mereka, aku kepingin tanya. Dia ingin memastikan apakah benar sosok yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sufyan. Dia tanya, hal irtadda, apakah ada yang murtad dari pengikutnya dia?
keluar dari Islam sukhtan lidini, karena benci sama agamanya, nggak suka sama agamanya. Apakah ada di antara umat Islam yang murtad? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Nggak ada. Mereka bukan hanya diiming-imingi harta. Mereka dikasih pilihan antara hidup atau mati. Nggak ada. Akhirnya Kaisar Romawi menyampaikan kepada Abu Sufyan. Kenapa dia menanyakan poin ini? Kenapa tidak ada pengikut Nabi itu yang murtad? Kata Kaisar Romawi, kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul qulub. Begitulah iman kalau sudah bercampur sama hati, sudah masuk ke relung-relung hati, nggak bakal keluar. Kalau ada orang Islam yang murtad, imannya belum nyampur sama hati. Kalau sudah nyampur, mati. Dia memilih itu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, beliau berangkat bersama Jibril alaihissalam. Lalu beliau mencium aroma yang wangi sekali. Maka tanyalah, ma hadhir rih? Bau apa ini yang wangi? Kata Jibril alaihissalam, itu aromanya Masyitatu binti Fir'aun wa abna'uha. Itu aromanya Masyitah, putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Siapa yang tahu namanya? Siapa namanya Masyitah? Masyitah itu tukang sisir. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Lalu Nabi alaihissalatu menanyakan, apa ceritanya? Ketika dia sedang asyik menyisir rambutnya putrinya Fir'aun, sisir itu jatuh. Lalu Masyitah mengatakan, Bismillah, dengan nama Allah. Heran putrinya Fir'aun yang mengatakan, Abi, yang dimaksud dengan Allah itu bapakku. Kata dia, Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakku. Kata Masyitah, aku akan laporkan engkau kepada bapakku. Silahkan. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun. Fir'aun bertanya, alaki Rabbun siwaya? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata Masyitah binti Fir'aun, Allah Rabbi wa Rabbuki. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau engkau masih meyakini ada Tuhan selain aku akan bunuh engkau. Aku akan masak engkau. Silahkan. Akhirnya, anafan jamaah ini naik terus jamaah dari tadi jamaah. Iya, itu memang kami juga kewalahan. Kayaknya perlu pakai karet, tarik ke bawah. Akhirnya dimasaklah minyak di kuali yang sangat besar, yang cukup untuk memasak 1 ekor sapi. Kalau engkau tidak keluar dari agamamu, kalau engkau tetap meyakini bahwasanya ada Tuhan selain aku, maka aku akan masak anakmu satu persatu. Kata Masyitah, silahkan, tapi aku punya permintaan. Dulu orang itu kalau mau dibunuh, permintaannya dikasih. Permintaannya 1. Aku minta nanti, kalau sudah selesai, kau kumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku, kau kuburkan aku. Bayangin, Jim. Akhirnya dimasak anaknya yang pertama. Ngeliat sang ibu. Anaknya masuk ke minyak itu tahu-tahu jadi tulang.
yang kedua, yang ketiga, entah berapa anak Masyitah. Tapi yang terakhir yang dalam gendongan dia, yang dalam susuan itu, Masyitah nggak tega. Ini anak masih bayi. Allah bikin tuh anak berbicara. Disinilah bagaimana Allah menguatkan iman orang-orang yang beriman. Ya ummah innaki ala haq. Wahai bunda, engkau di atas kebenaran. Akhirnya Masyitah binti Fir'aun bersama anaknya masuk ke sana. Kita nggak sampai seperti itu mempertahankan keimanan kita. Mungkin kita kurang makan. Mungkin kita sedikit agak susah tidurnya. Dan Allah memberikan itu sebagai ujian. Untuk benar-benar menampakkan siapa yang beriman dan siapa yang selama ini pura-pura beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya muslim, saya Islam, kemudian mereka tidak difitnah. Mereka tidak dikasih ujian sama Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, ujian, bala, kekacauan kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Ada sebagian kita yang imannya itu di pinggiran. Antum lihat ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang tuh yang beribadah kepada Allah, yang mengaku Islam, tapi dia di pinggiran. In asabahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan, oh pertaniannya sukses, jabatannya semakin bagus, usahanya lancar, maka dia mengatakan, oh ini agama yang benar nih, Islam nih. Apa buktinya? Oh ini buktinya. Aku semakin senang hidupnya. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau dia kena fitnah, seperti ini. Inqalaba ala wajhi. Dia berbalik, meninggalkan keimanannya. Maka dia akan merugi. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan akan rugi di akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sebenarnya. Maka alhamdulillah dengan adanya masjid. Oh dari dulu masjid sudah ada Ustaz. Masjid yang makmur. Masjid yang di dalamnya diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Disampaikan di dalamnya pesan-pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membuat kita lebih memahami tentang hakikat dunia ini dan hakikat agama kita. 13 tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Bisa bangun masjid? Jamaah, bisa bangun masjid enggak? Nggak bisa. Beliau kalau kumpul sama para sahabatnya di mana? Yang bisa jawab, Anda kasih hadiah. Di mana? Arqam. Siapa Arqam itu? Sahabat Nabi. Masya Allah, Anda kasih hadiah. Kenapa dipilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam? Anda kasih 2 hadiah.
Jadi antara depan belakang bisa tembus. Jadi nggak ketahuan. Masya Allah. Karena rumahnya itu di daerah yang padat. Di mana? Di Sofa. Bukit Sofa. Kita tahu Bukit Sofa? Sofa Marwah. Insya Allah mudah-mudahan yang belum berangkat umrah cepat berangkat umrah, yang belum haji berangkat haji. Tadi disebutkan padat sekali. Pintunya 2. Ada depan, ada belakang. Jadi nggak ketahuan. Dan ternyata Al-Arqam ibn Abil Arqam ini masih kerabatnya Abu Jahal. Dia dari Bani Makhzum. Nggak mungkin menurut orang-orang tempat pertemuannya di kampungnya Abu Jahal gitu. Masya Allah, kasihkan 2 hadiah buat beliau. Di situ beliau mendidik para sahabatnya agar mereka siap untuk hijrah, meninggalkan segala-galanya. Ketika sampai ke kota Madinah, yang pertama dibangun apa? Masjid. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Taib. Salat di Masjid Quba itu dapat pahala apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ini masjid apa namanya? Taqwa. Salat di Masjid Taqwa dapat berapa pahala di sini? 27 kan? 27. Kalau masjid sebelah? Sama 27. Semua masjid di Indonesia 27. Tapi pertanyaannya di Masjid Quba. Yang mau jawab angkat tangan. Dapat pahala umroh jemaah, Masya Allah. Kasih aja. Dapat pahala umroh. Jadi yang pertama dibangun oleh Nabi SAW adalah masjid. Kemudian setelah itu bangun Masjid Nabawi. Dan masjid pada waktu itu adalah Islamic Center. Jadi semua kegiatan itu di masjid. Dan di antara yang perlu kita kaji dalam urusan agama kita yang merupakan rahmatan lil alamin, rukun Islam yang 5. Kebanyakan kita nih lahir Islam. Bapak ibunya Islam. Tapi kadangkala tidak memahami tentang 2 kalimat syahadat. Tatkala engkau mengatakan la ilaha illallah. Tatkala seorang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia meyakini bahwa dia berlepas diri dari semua sesembahan yang ada. Kecuali Allah. Mau minta sama siapa? Allah. Engkau butuh apa? Butuh rizki. Engkau ingin air datang. Engkau ingin usahamu lancar. Engkau ingin ikan banyak. Mintanya sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan pintu Allah itu 24 jam terbuka. Dimanapun engkau minta. Dimanapun. Mau di masjid, mau di motor, mau di atas ranjang, mau di pasar. Engkau katakan, ya Allah. Allah dengar. Maka tinggalkan semua pengharapan, semua ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini menuntut kita untuk percaya dengan semua informasi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isra Mi'raj, percaya enggak? Kenapa percaya? Karena Nabi yang menyampaikan. Nabi enggak pernah dusta. Semua perintah Nabi kerjakan. Larangannya tinggalkan. Dan yang keempat, beribadalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam yang kedua, salat. Salat. Di Aceh ini, orang kalau nggak salat diapakan? Anda mau tanya sama Pak Kadis ini. Kalau orang nggak salat diapakan di sini, Pak Kadis? Hah? Dibiarkan. Waduh. Padahal dosa yang kalau orang melakukannya keislamannya diragukan itu meninggalkan sholat. Orang yang tidak sholat itu, kita tahu ada 4 madhab. Oke, Anda mau tanya. Sebutkan 4 madhab secara berurutan.
secara berurutan. Nah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Masya Allah, kasih hadiah. Barakallahu fikum. Masya Allah, siap. Jadi madhab Syafi'i yang secara berurutan yang keempat, beliau berpendapat orang kalau nggak sholat itu dipanggil, disuruh sholat. 3 hari diminta dia bertobat. Kalau dia nggak mau sholat, dia apakan? Dibunuh dalam mazhab Syafi'i. Dibunuh jemaah. Tapi bukan karena murtad. Enggak. Sebagai pelajaran supaya nggak ada lagi orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat ini mencegah dari semua perbuatan keji dan munkar itu. Kalau orang ini sholat, insya Allah zinanya bisa hilang. Narkobanya bisa hilang, mencurinya bisa hilang. Yang kita hukum, berzina dihukum, mencuri dihukum, narkoba dihukum, nggak sholat, nggak dihukum gitu loh. Padahal ini sumber semua kriminal itu nantinya. Itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali dibunuh, murtad. Jadi ini bukan masalah yang ringan, jamaah. Sholat itu adalah poros hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau mengatakan Allahu Akbar, apa masalahnya? Bumi ini kecil, masalahku kecil. Allah Maha Besar. Lalu ketika kita membaca Al-Fatihah, bagaimana kita memulai dengan memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah jamaah ini dari tadi naik turun. Waktu ana sampai jam. Bukan berat. Cukup ini. Cukup enggak? Waktu ana sudah habis. Masih banyak hadiahnya. Baik, sholat tuh adalah poros hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya syariat yang ketika Nabi diwajibkan, itu beliau berangkat menuju kepada Sidratul Muntaha cuma sholat. Dan sholat ini 5 waktu sepanjang hidup. Kenapa? Karena kita membutuhkan sholat itu. Allah nggak butuh kita beribadah, jamaah. Allah nggak butuh kita jadi orang Islam. Allah mengatakan, "Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Semua akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ketika Allah mewajibkan sholat, karena kita butuh. Beda sama puasa. Puasa itu hanya setahun sekali, 1 bulan. Haji seumur hidup sekali. Zakat sama, setiap tahun ketika sampai nisabnya. Tapi sholat 5 waktu seumur hidup. Ada ceritanya Muslim libur sholat. Sakit, nggak sholat, tetap sholat. Nggak bisa dia berdiri duduk, nggak bisa dia duduk rebahan, nggak bisa dia berwuduk tayamum. Nggak ada ceritanya berhenti sholat. Apakah ada orang 70 tahun boleh nggak sholat? Nggak ada, semuanya sholat. Dan kita lihat subuh, kita butuh sama sholat itu jemaah. Kita tercipta dari ruh dan dari tanah. Ruh kita membutuhkan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, dan subhanallah, Allah kasih kita waktu 24 jam. Sholat itu berapa menit? Anggap 10 lah. 50 menit. Nih, sebagian jamaah Jumat, usahakan kita sholat 5 waktu di masjid. Di rumah dapat berapa? 1 di masjid, 27. Kalau di rumah ada pembagian sarung 1, kalau ke masjid 27 sarung, antum milih mana? Ke masjid, Ustaz. Di rumah dapat 100.000. Ini buat bapak-bapak ya. Buat bapak-bapak. Bukan buat ibu-ibu. Ibu-ibu lebih baik sholatnya di rumah. Lebih baik. Dia ke masjid boleh, tapi lebih baik di rumah. Bapak-bapak kalau di rumah sholat dapat 100.000, di masjid dapat 2.700.000. Kira-kira ada bapak-bapak yang sholat di rumah? Nggak ada jemaah. Naik becak dia. Maka tolong dijaga sholat.
Kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan. Yang punya utang tolong di bulan Sya'ban dibayar, dilunasin. Biasanya yang punya utang ibu-ibu apa bapak-bapak? Iyalah, biasanya ibu-ibu yang punya utang tolong dilunasin. Dan bapak-bapak yang mungkin karena musafir atau apa, tolong dilunasin. Bapak-bapak yang pernah meninggalkan puasa dengan sengaja, tolong bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bisa masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang lebih lapang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena Rajab sudah lewat, kita sudah masuk bulan Sya'ban, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu hampir puasa sunnah 1 bulan. Maka usahakan paling enggak ya puasa Senin Kemis lah. Diniatkan puasa Senin Kemis. Hari ini hari Selasa, besok Rebo, Kemis umpamanya, usahakan puasa Senin Kemis, jaga. Aku lu qauli hadza, tapi sebelumnya ana mau kasih hadiah buat yang paling tua. Nah,